Abu Dzar kan waktu itu kepada Rasulullah protes, ya Rasul, orang ini kurang ajar, sangat kurang ajar. Masa dalam satu hari harus 40 kali melakukan dosa yang sama dan Allah mengampuninya. Jangan pernah ragu dan jangan pernah malu untuk bertaubat, untuk memperbaiki diri. Jadi semua kita memiliki masa lalu, dan konon katanya orang yang baik itu memiliki masa lalu dan orang yang jahat itu memiliki masa depan. Nah, ya Bapak pernah memiliki masa lalu dan memiliki masa depan. Dan kemudian akhirnya dosa yang pernah dulu dilakukan itu kemudian membawa Bapak itu untuk terus berusaha untuk mengganti itu dengan kebaikan-kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Lur. Alhamdulillah di video kali ini mungkin sedikit berbeda dari video sebelumnya karena saya tidak sendirian, ditemani oleh guru saya, Bapak Asep Majidi Tamam. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau ini adalah salah satu orang yang saya kagumi dan kebetulan salah satu dosen juga di tempat saya ngampus lah ya. Mungkin di konten ini Bapak tamu, tapi di tempat ini saya yang tamu gitu mungkin. Siap. Entah apalah ya. Yang pasti hadirnya kami berdua ingin sedikit berbagi tentang apa-apa yang bisa dibagi lah gitulah gitu. Yang jadi poin penting pertama, saya ini pernah membuat konten dari buku-buku Bapak ya. Ya. Salah satunya dari video saya sebelumnya yang membahas tentang seorang pendosa lah, katakan seperti itulah kasarnya gitu. Tapi yang menarik bukan dari apa yang dibahas itu kemarin, tapi setelah saya membuat konten lalu diapresiasi oleh Bapak dan kebetulan Bapak langsung telepon saya. Dari telepon itu Bapak menyampaikan apa yang disampaikan oleh saya itu yang dari buku tadi, yang dari buku Bahasa Mengajarkan Kehidupan itu Pak. Bapak mengatakan bahwa apa yang saya sampaikan di video itu adalah apa yang Bapak alami. Kan di video itu ada Bapak menyampaikan narasi-narasi tentang masih bisa seorang pendosa untuk hidup mulia gitu Pak, mungkin katakan seperti itu gitu. Tapi yang menjadi pertanyaan dan saya ingin tahu dari Bapak pengalaman yang seperti apa yang Bapak alami dari proses perbaikan ini gitu. Ya, tadi Zul mengatakan Zul kagum Bapak ya gitu. Mungkin banyak juga teman-teman Zul yang seperti itulah, atas atau dari aktivitas, dari gerak-gerik Bapak selama ini. Itu salah. Jadi jangan mengagumi seseorang hanya karena lahirnya saja. Waduh. Ketika ada orang yang saya kagum sama Bapak adalah panutan, Bapak bla 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 seperti itu, saya malu. Bahkan sedih ya gitu. Kalau dia tahu siapa Asep Tamam sebenarnya, bisa jadi dia berubah. Tapi mudah-mudahan, jikapun memang ada seperti itu, mudah-mudahan memang mengagumi, menyukai sesuatu yang benar dalam persepsi orang yang kagum dan benar dalam kenyataannya. Bisa jadi karena orang banyak yang mengagumi seseorang tetapi salah. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Ya, termasuk mungkin Bapak juga ketika ada yang memuji, itu seringkali merasa malu. Saya tidak seperti itu. Nah, kalau tadi pertanyaannya tentang di buku itu ya, tentang taubat, tentang bagaimana menjadi orang baik dan menjadi lebih baik. Nah, itu betul-betul memang bab itu lebih dari sekedar 20
bahkan 40 halaman ya, 40 halaman tentang taubat, tentang memperbaiki diri. Itu saya tulis memang dengan hati, ditulis karena pengalaman, bahkan ditulis dengan lebay ya, ada menangisnya gitu. Nah, karena memang dalam kehidupan saya pernah lewat di sebuah lembah, lewat masuk ke dalam jurang yang dalam ya, yang membuat saya merasa tidak lagi pantas untuk disukai, dikagumi, dijadikan panutan. Nah, tetapi ketika menulis itu, dan bahkan saya pun membaca hadis-hadis Nabi, syarah dari hadis-hadis Nabi, dan tafsir dari ayat-ayat Al-Quran tentang, misalkan, ada ayat, Qul li'ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Ada ayat mengatakan, sampaikan Muhammad kepada orang yang sudah berlebihan, melebihi batas dalam kesalahan dan dosanya. Ya ibadilladzina asrafu. Qul li ibadilladzina asrafu. Sampaikan kepada ibad. Ibad itu hamba. Hamba itu identik dengan kedekatan. Kedekatan itu identik dengan cinta. Orang yang melampaui batas dalam kesalahan, dalam dosa itu, Allah masih mau untuk memanggilnya dengan hambaku. Itu ulama banyak yang kagum dan merasa takjub dengan ayat itu, bahwa kepada orang yang biasa melakukan kesalahan dan dosa, Allah masih tetap memanggilnya sebagai hambaku. Nah, lanjutnya, la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat dan maghfirah Allah. Bahkan kesannya, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni dosa itu semuanya, tanpa harus ragu terhadap tobatnya, ragu bahwa dosa-dosanya diampuni. Ayat ini sangat dikagumi oleh para ulama, termasuk bahkan saya pernah mendengar langsung dari Profesor Said Agil Munawar. Ayat ini juga menasakh ayat tentang innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Allah tidak mengampuni dosa musyrik lah intinya. Nah, saya pernah dengar juga itu ungkapan dari Profesor Agil Munawar itu yang intinya begini, bahwa Allah itu mengampuni segala dosa. Nah, atas dasar itu kemudian para ulama menyebutkan di antara ayat yang paling memberikan optimisme kepada manusia, kepada umat Islam, itu adalah ayat itu. Dan Bapak juga termotivasi oleh ayat itu. Bapak tidak akan menyebutkan jurang mana, lembah mana, tetapi iya, Bapak pernah terjerembab ke sana dan untuk beberapa waktu merasa dikejar terus oleh busuknya isi lembah itu. Nah, tetapi dengan banyak membaca, dengan gerakan literasi, dengan mendalami ayat Al-Quran surat Al-Furqan, wa man taba wa amila salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Ayat sebelumnya, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa innahu yatubu ilallahi mataba. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan. Seberat apapun dosa, sebesar apapun dosa, setinggi apapun dosa, sedalam apapun dosa, kalau kemudian illa man taba, bertobat, wa amana, memperbaiki keimanan, wa amila amalan salihan, kemudian setelah tobat, setelah memperbarui iman, lalu setelah itu melakukan banyak kebaikan, maka ya tubu ilallahi mataba, dia benar-benar bertobat. Ini selanjutnya tadi, wa man taba wa amila salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Jadi kebaikan-kebaikan yang dilakukan setelah itu mampu menutupi, bahkan menghapus dosa-dosa yang dan kemaksiatan yang pernah dilakukan. Jadi nggak akan dan nggak boleh ada orang yang putus asa dari rahmat dan maghfirah Allah. Nah, kemudian ada buku ya, Al-Aiduna Ilallah. Bapak sangat suka buku itu. Jadi di dalamnya isinya adalah tentang tokoh-tokoh ulama yang dulunya pernah melakukan dosa, kemudian mengingat itu, bertaubat, lalu bertekad untuk mengganti
dosa-dosa dan kesalahannya itu dengan kebaikan-kebaikan yang dilakukan hari ini. Tuh, jadi ini rahasia yang hanya ke Zul saja Bapak sampaikan agar tidak salah mengagumi orang lain. Ya, mungkin tadi saya sedikit menangkap ya bahwa Bapak bangkit atau katakanlah merangkak dari jurang keburukan menaiki cahaya yang mungkin diharapkan ya, itu dengan membaca gitu kan tadi Pak. Nah, mungkin Bapak bisa jelaskan mungkin membaca apa maksudnya gitu Pak, karena kan penonton ingin juga tahu gitu. Ya, ya. Jadi orang yang sedang melakukan dosa itu kan dia gelap ya. Dia melupakan apa yang dia baca sebelumnya. Dia melupakan ilmu yang dipelajarinya. Dia gelap. Dia berada dalam jurang. Nah, kemudian setelah itu dia mendapatkan sebuah momen kehidupan yang gelap, merasa jauh, merasa kering, merasa kerontang, merasa makna dalam hidupnya itu hilang. Hidupnya kehilangan makna. Maka setelah itu kemudian kembali kepada Allah, yang dalam bahasa Arabnya ada taubat, ada inabah, ada al-aubah. Banyak ungkapan-ungkapan itu yang intinya adalah bukan sekedar kembali kepada Allah dan bertobat, tetapi juga dilakukan berulang sampai Nabi mengatakan seandainya seseorang bertaubat sehari 40 kali, ini di dalam Riyadhus Shalihin ada, lalu kemudian sehari itu dia melakukan taubat beristighfar 40 kali, Allah tetap memaafkan. Abu Dzar kan waktu itu kepada Rasulullah protes, ya Rasul, orang ini kurang ajar, sangat kurang ajar. Masa dalam satu hari harus 40 kali melakukan dosa yang sama dan Allah mengampuninya. Nah, ini kan konotatif ya. Ini ungkapan dari Rasulullah itu bukan denotatif. Itu ada pesan di balik ungkapan Rasulullah itu. Artinya jangan pernah ragu dan jangan pernah malu untuk bertaubat, untuk memperbaiki diri. Jadi semua kita memiliki masa lalu, dan konon katanya orang yang baik itu memiliki masa lalu dan orang yang jahat itu memiliki masa depan. Nah, ya Bapak pernah memiliki masa lalu dan memiliki masa depan, dan kemudian akhirnya dosa yang pernah dulu dilakukan itu kemudian membawa Bapak itu untuk terus berusaha untuk mengganti itu dengan kebaikan-kebaikan. Innal hasanat yudhibna sayyiat. Jangan ragu saja, jangan pernah ragu bahwa kebaikan yang kita lakukan hari ini akan menghapus kejahatan-kejahatan yang dilakukan sebelumnya. Maka salah satu target dan tujuan Bapak berkarya hari ini deras ya, cukup deras. Itu salah satunya untuk kafarat dosa. Bapak merasa kebaikan yang dilakukan itu masih jauh untuk bisa mengungguli, melebihi, melewati kejahatan dan kesalahan yang dilakukan. Akhirnya ya terus saja melakukan, berkarya, kemudian juga memotivasi orang lain, menginspirasi orang lain untuk terus baik, untuk terus menelurkan apa itu aura-aura positif lah, positif menghadapi hidup, positif dalam merespon orang lain, positif dalam bermedia sosial, positif dalam segalanya. Iya, bukan hanya Bapak lah, semua kita juga pendosa sebetulnya. Ya, mungkin itu sajalah yang mungkin bisa disimpulkan oleh penonton semua ya. Dan saya teringat tentang apa yang Bapak tulis, jangan ragu untuk berubah, karena berubah itu di awal sulit, di tengah kacau, dan di akhir menakjubkan.